Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rute. Kita lanjutkan proses pencatatan atau proses pembuatan laporan keuangan dari CV Roti Jaya. Pada pertemuan ini saya akan coba bahas terkait laporan arus kas atau cash flow report, di mana untuk laporan arus kas ini akan kita buat, yang akan kita gunakan untuk menelusuri keluar masuknya kas perusahaan, baik itu cash in bank maupun petty cash. Nah, sama-sama kita tahu bahwa keluar masuknya kas ini biasanya dipengaruhi karena tiga hal. Yang pertama, keluar masuknya kas itu karena disebabkan adanya aktivitas operasional. Kemudian yang kedua, keluar masuknya kas itu disebabkan karena adanya aktivitas investasi. Dan yang ketiga, keluar masuknya kas itu disebabkan karena adanya aktivitas pendanaan. Ketiga aktivitas inilah yang biasanya menyebabkan terjadinya keluar masuknya kas. Nah, sumber data atau sumber yang kita gunakan untuk mencari keluar masuknya kas yang disebabkan oleh tiga aktivitas ini, yang pertama kita akan coba cari di jurnal penerimaan kas, itu untuk mencari adanya penerimaan kas. Kemudian yang kedua, jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, ini untuk menelusuri keluarnya kas. Lalu yang ketiga, petty cash atau jurnal kas kecil, ini untuk menelusuri keluarnya kas di tangan atau petty cash. Dan yang terakhir itu adalah jurnal penyesuaian, di mana untuk jurnal penyesuaian biasa ada terjadi penerimaan kas karena adanya pendapatan bunga atas jasa giro atau atas uang kita yang ada di bank. Oke, jadi sumber jurnal untuk mencatat adanya atau untuk menelusuri keluar masuknya kas perusahaan yang disebabkan karena kemungkinan tiga aktivitas ini. Yang pertama tadi adalah jurnal penerimaan kas, lalu jurnal pengeluaran kas, lalu petty cash, dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian. Oke, 4 jurnal inilah yang akan kita gunakan untuk sebagai pedoman menelusuri keluar masuknya kas perusahaan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan coba telusuri penerimaan kas yang disebabkan oleh ketiga aktivitas ini, baik itu aktivitas operasional, aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan. Kita akan telusuri semua penerimaan dari jurnal penerimaan kas dan jurnal penyesuaian. Oke, kita mulai dari penerimaan kas untuk aktivitas baik itu operasional, investasi maupun pendanaan. Kita coba telusuri dari sini, mulai dari cash receipt journal. Oke, yang pertama kita akan coba cari yang utama adalah penerimaan kas dari adanya penerimaan piutang. Dimana untuk penerimaan kas yang disebabkan dari adanya penerimaan piutang itu kita lihat di sini ada dua, ya, yaitu adanya penerimaan kas dari toko Harum dan toko sebelah. Ini adalah penerimaan kas dari pelunasan piutang. Dimana untuk penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang ini akan kita catat sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasional. Kita masukkan dulu penerimaan kas dari piutang. Oke, jumlahnya sendiri kita jumlahkan di sini. Jumlah penerimaan kas dari aktivitas operasional terutama penerimaan piutang, yaitu kita fokus di akun cash in bank karena kita menelusuri keluar masuknya kas. Yang pertama, penerimaan piutang itu sebesar dari toko Harum 3.770.000 dan toko sebelah 4.290.000. Ini jika kita jumlahkan maka didapat nilai sekitar, di sini sudah saya jumlahkan, didapatlah 8.060.000. Ini adalah penerimaan kas dari pelunasan piutang, di mana pelunasan piutang atau penerimaan piutang itu masuk kategori penerimaan kas dari aktivitas operasional. Yaitu penerimaan yang pertama. Yang kedua, di sini kalau kita lihat ada penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu 1.430.000. Nah, adanya penerimaan kas dari penjualan tunai ini pun akan kita masukkan sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasional. Jumlahnya atau besarnya jumlah kas yang kita terima di sini adalah 1.430.000. Kita masukkan di sini 1.430.000. Oke, itu penerimaan kas dari aktivitas operasional. Yang pertama dari penerimaan piutang, yang kedua dari adanya penerimaan penjualan tunai. Oke, untuk jurnal penerimaan kas
karena sudah kita catat semua, berarti di sini hanya ada penerima di jurnal penerimaan kas, hanya ada penerimaan dari aktivitas operasional. Oke, selanjutnya penerimaan yang lain selain dicatat di jurnal penerimaan kas, kita ingat bahwa di jurnal penyesuaian itu juga ada penerimaan kas, yaitu 225.000 dari adanya pendapatan bunga. Nah, adanya penerimaan kas dari adanya pendapatan bunga ini akan kita catat sebagai penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Oke, sebagai pendapatan bunga. Nilainya tadi ada 225.000 seperti itu. Oke. Selain adanya penerimaan ini, kalau kita lihat di sini sudah tidak ada lagi penerimaan kas. Artinya penerimaan kas di sini hanya kita dapat dari penerimaan kas dari aktivitas operasional dan penerimaan kas dari adanya aktivitas pendanaan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan coba telusuri semua pengeluaran kas ini dari ketiga aktivitas ini. Yang pertama, kita akan coba cari di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Yang pertama, kita akan coba telusuri dulu penerimaan kas dari adanya pengeluaran kas dari adanya pelunasan hutang di sini. Kalau kita lihat di sini untuk pengeluaran kas dari pelunasan hutang di sini hanya ada satu, yaitu adanya pelunasan hutang kepada toko berkah, yaitu 1.200.000. Dan pelunasan hutang ini akan kita masukkan sebagai pengeluaran kas dari aktivitas aktivitas operasional. Oke, pelunasan hutang ya, jadi hutang usaha. Nilainya tadi adalah kita lihat di sini nilainya adalah 1.200.000. Kita masukkan 1.200.000. Oke, yang kedua di sini kalau kita lihat bahwa ada pengeluaran kas yaitu dari adanya pembelian kontan. Oke, di sini kita mengeluarkan kas pembelian kontan, kita keluarkan dengan petty cash bukan dengan cash in bank, yaitu 99.000. Kita masukkan di sini sebagai pembelian kontan. Ini akan kita masukkan sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional, yaitu sebagai pembelian tunai atau pembelian kontan. Tadi nilainya adalah 99.000 rupiah. Oke, lalu selanjutnya pengeluaran kas yang selanjutnya di sini kalau kita lihat selain tadi membayar hutang dagang untuk membeli pembelian kontan, selanjutnya di sini ada beban gaji. Jadi membayar beban gaji yaitu 1.500.000. Nah, adanya pengeluaran kas untuk membayar gaji ini pun akan kita catat sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional, yaitu untuk biaya tenaga kerja langsung. Nilainya tadi adalah 1.500.000. Lalu kemudian yang selanjutnya di sini selain membayar utang dagang, membeli pembelian kontan dan membayar gaji, di sini ada pengeluaran kas sebesar 3 juta untuk pengisian dana kas di tangan atau pengisian dana kas kecil. Nah, pengeluaran kas untuk mengisi dana kas kecil atau kas di tangan ini tidak termasuk sebagai pengeluaran kas karena diisikan kepada kas di tangan. Sehingga untuk dokumen nomor 30 atau tanggal 30 ini tidak akan kita catat atau tidak kita masukkan di dalam laporan arus kas ini, ya. Jadi sekali lagi bahwa di sini ada pengisian dana kas kecil atau kas di tangan sebesar 3 juta, ini tidak perlu dicatat karena tidak dianggap sebagai pengeluaran kas. Karena sifatnya dia mengeluarkan uang untuk mengisi dana kas kecil, sehingga tidak perlu dicatat sebagai pengeluaran kas, baik itu aktivitas operasional, investasi maupun aktivitas pendanaan. Oke, selanjutnya pengeluaran kas yang selanjutnya adalah kita cari atau kita lihat di jurnal kas kecil atau petty cash. Di sini kita lihat bahwa pengeluaran kas kecil itu yang pertama untuk membayar hutang biaya atau hutang listrik di sini, biaya listrik yaitu 950. Nah, pengeluaran kas untuk membayar biaya listrik atau hutang beban karena ini adalah membayar hutang listrik bulan November, maka di sini pun akan kita catat sebagai pengeluaran kas untuk pengeluaran kas dari aktivitas operasional sebagai utang beban di sini. Nilainya tadi adalah kalau kita lihat nilai utang bebannya sendiri adalah 950.000. Kita masukkan di 950.000. Lalu yang terakhir pengeluaran kas di sini ada pembelian perlengkapan, ya, pembelian perlengkapan pabrik. Di sini ada tiga kali transaksi pembelian perlengkapan, maka karena 3 kali di sini cukup kita catatkan sekali saja, yaitu untuk pembelian perlengkapan pabrik. Nilainya kita jumlahkan di sini yaitu 850 ditambah 650 ditambah 850.
nilainya setelah dijumlahkan didapat nilai sebesar 2.350.000. Oke, itu pengeluaran kas. Oke, saya rasa cukup ya di sini. Untuk penerimaan sudah kita masukkan semua, baik penerimaan dari aktivitas operasional maupun aktivitas pendanaan sudah kita masukkan. Lalu pengeluaran kas pun itu sudah kita catat semua, kecuali pengisian dana kas kecil ini tidak dianggap sebagai pengeluaran kas karena sifatnya dia mengisi dana kas kecil atau pengisian dana kas perusahaan untuk petty cash seperti itu. Jadi yang 3 juta ini tidak dianggap sebagai pengeluaran kas. Dan yang terakhir pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh petty cash di sini, yang pertama untuk membayar utang beban, lalu yang ketiga sampai keempat ini sebagai pengeluaran untuk pembelian perlengkapan pabrik. Oke, setelah kita masukkan semua penerimaan maupun pengeluaran dari arus kas, aktivitas operasional, investasi dan pendanaan, sekarang kita akan coba jumlahkan di sini. Kita akan cari berapa nilai kas dari aktivitas operasional. Di sini kalau kita lihat penerimaannya adalah 8.060 dan 1.430, sedangkan pengeluarannya di sini ada 99.000, ada 1.200, 1.500 dan seterusnya. Kita jumlahkan seluruhnya ini. Oke, setelah saya jumlahkan di sini ketemu nilai 3.391.000. Inilah arus kas dari aktivitas operasional atau total arus kas dari aktivitas operasional. Oke. Lalu untuk arus kas dari aktivitas investasi, karena tidak ada pengeluaran atau penerimaan yang disebabkan dari aktivitas ini, maka di sini otomatis kosong, tidak ada saldo kas di sini. Dan yang terakhir dari arus kas aktivitas pendanaan, di sini hanya ada penerimaan yaitu pendapatan bunga. Sedangkan di sini tidak ada pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan, sehingga otomatis pendapatan ini kita masukkan ke kolom yang kedua sebagai total arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, setelah itu, setelah kita dapatkan berapa nilai arus kas dari aktivitas operasional dan dari aktivitas pendanaan, maka ini kita jumlahkan. Oke, setelah saya jumlahkan di sini didapatlah nilai sebesar 3.616.000. Inilah jumlah kas. Ini bukan jumlah kas, tetapi ini adalah kenaikan kas. Oke, jadi ini kita anggap sebagai kenaikan kas. Lalu selanjutnya setelah kita sudah dapatkan berapa kenaikan kasnya, baru kita masukkan kas awal periode. Nah, untuk kas awal periode kita ambil dari buku besar, yaitu jumlah kas saldo kas di tangan ditambah dengan saldo kas di bank, yaitu 3 juta ditambah dengan 18.891.550. Maka didapatlah untuk kas awal periode ini didapat jumlah sekitar 21.891.550. Oke, setelah kita dapatkan berapa nilai kenaikan kas, kemudian kita masukkan saldo awal kas, baik itu kas di tangan dan kas di bank, maka kita jumlahkan, maka didapat nilai sebesar 25.507.550. Inilah yang disebut dengan kas setara kas pada akhir periode. Maksudnya jumlah ini itu sama dengan jumlah kas pada akhir periode, yaitu jumlah kas di tangan ditambah dengan kas bank, seperti itu ya. Oke, untuk laporan arus kas saya rasa cukup pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.